Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah rela menyediakan waktunya untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan menjalani atau menyelenggarakan perkuliahan kedua, mata kuliah Filsafat Islam. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 15 karakteristik filosof muslim. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema berjudul Filsafat Islam dan 3 pertanyaan keagamaan filsafat modern. Baik. Kemarin kita sudah membahas bahwa salah satu karakteristik yang dimiliki oleh filosof muslim adalah konsisten dalam keimanan walau dilanda badai kegalauan, ya. Dan persis karakter inilah yang membedakan antara filosof muslim dan filosof barat yang ateis, ya. Jadi para filosof barat, kalau kita membaca sejarah filsafat barat, yaitu banyak yang ateis. Ateis ini nanti punya kategori-kategori, ada yang termasuk ke dalam agnostik, ya, ada yang deistik, dan ada yang sekularistik, ya. Kalau ateis itu menolak sama sekali kemungkinan keberadaan Tuhan. Kalau agnostik, dia mengatakan ada kemungkinan Tuhan ada, tapi dia tidak bisa diketahui dan karenanya tidak layak untuk dibahas. Sementara deistik menganggap Tuhan seperti pembuat jam. Sekali dia membuat dunia, maka dia tidak lagi relevan untuk dibicarakan di dunia ini. Sementara para sekularisme memisahkan sama sekali urusan-urusan dunia dengan urusan-urusan agama, ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik. Kaitannya dengan karakteristik filosof muslim ini, konsisten dalam keimanan walau dilanda badai kegalauan, kita juga jadi teringat pada salah seorang filosof abad Renaissance bernama Blaise Pascal yang mengatakan bahwa iman adalah pertaruhan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ibarat melempar sekeping koin, ya, maka ada kemungkinan 50-50 bahwa koin itu akan jatuh mukanya atau belakangnya, ya. Begitu juga dengan masalah keimanan, ya. Kita tidak, atau dunia keilmuan tidak bisa membuktikan kebenaran sebuah agama. Persoalan-persoalan metafisika tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Eksistensi Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Akan tetapi kita juga tidak bisa membantahnya secara ilmiah, ya. Makanya kemudian Blaise Pascal mengatakan iman itu adalah pertaruhan. Akan tetapi akan lebih bijak memilih untuk beragama. Kenapa? Karena risikonya kecil dan imbalannya tidak terbatas. Jadi kalau agama, apabila kita memilih untuk beragama dan ternyata agama itu benar, ya, maka kita akan mendapat imbalan surga yang abadi. Tapi apabila kita memilih tidak beragama dan padahal ternyata agama itu benar, maka kita akan mendapat siksa yang abadi. Sebaliknya, apabila kita memilih untuk tidak beragama dan ternyata agama itu benar, ya, kita tidak mendapat apa-apa, ya, sekedar kehidupan di dunia pada umumnya, ya. Jadi ibarat pertaruhan akan lebih menguntungkan bagi kita untuk tetap beragama, ya. Jadi inilah sikap-sikap para filosof, ya, terkait dengan agama, para filosof barat. Ya, pada hari ini
kita akan mencoba mengangkat 3 pertanyaan keagamaan filsafat modern yang paling kritis untuk kemudian kita diskusikan bersama-sama. 3 filosof dimaksud adalah Immanuel Kant, kemudian Feuerbach, dan Karl Marx. Tapi sebelum itu, apabila teman-teman ingin membaca langsung makalah yang akan kita bahas pada hari ini, silahkan buka situs Darah Seorang Filosof @wordpress.com ya. Ini blog pribadi Bapak, silakan dibaca ya. Baik. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan ini, pertama-tama perlu Bapak jelaskan ya, kenapa makalah ini penting untuk diangkat pada awal perkuliahan kita ya. Jawabannya tidak lain dalam rangka mendemonstrasikan fungsi atau kegunaan atau urgensi mempelajari filsafat Islam dalam rangka membentengi akidah kita ya. Membentengi akidah kita dari apa? Dari serangan-serangan filsafat dan keilmuan modern yang menyerang agama. Nah, nanti harapannya insya Allah setelah kita belajar filsafat Islam, maka iman kita akan semakin kokoh. Kenapa? Karena kita beragama bukan lagi sekedar ikut-ikutan, tetapi memiliki dasar-dasar pemikiran rasional, ya, dasar-dasar filsafat, nah, atau istilah lainnya, kita dapat beragama secara akal sehat ya. Jadi beragama bukan lagi sekedar ikut-ikutan, tapi sudah beragama yang sesuai dengan akal sehat ya. Dan jangan salah, akal sehat itu merupakan anugerah terbesar Tuhan kepada manusia. Makanya kemudian ada istilah Muslim jahiliyah. Nah ya, dulu pernah Bapak singgung tentang Muslim jahiliyah ini. Muslim jahiliyah ini adalah mereka yang mengaku umat muslim ya, jenggotnya panjang ya, kemudian bersorban, berjilbab ya. Kemudian jidatnya ada hitam-hitamnya ya. Tapi kemudian mereka beragama atau berislam semata karena ikut-ikutan agama nenek moyang. Nah, ya. Jadi karena orang tuanya Islam, maka dia berislam. Karena orang tuanya sholat, maka dia sholat. Karena lingkungan sekitar yang menghargai orang-orang bersorban dan berjanggut, maka dia berjanggut dan bersorban. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan Muslim jahiliyah ya. Jadi muslim menjadi muslim karena ikut-ikutan. Nah, dan insya Allah dengan belajar filsafat kita akan menjadi muslim yang kafah. Artinya apa? Menjadi muslim yang bukan sekedar jenggot, bukan sekedar pakaiannya, tapi juga hati dan pikirannya secara sadar memilih agama Islam ya. Ya, baik. Jadi ya, seperti yang Bapak singgung di awal, ada 3 kritik dari 3 filosof berbeda yang sama-sama berasal dari Jerman yang hendak kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Immanuel Kant, kemudian Feuerbach, dan Karl Marx. 3 tokoh ini memiliki pemikiran yang sangat menarik, tapi kita tidak akan membahasnya secara panjang lebar di sini, melainkan sekedar dinukil saja sebagian kecil pemikirannya untuk kemudian sama-sama kita renungkan dan diskusikan. Baik, yang pertama adalah kritik dari filsafat Kant ya, kritik agama dari kritisisme Kant. Nah, jadi kalau boleh Bapak sederhanakan ya, kritik Kant terhadap agama, terhadap eksistensi metafisika termasuk di dalamnya Tuhan, bisa disingkat dengan kritik kacamata merah. Nah, ya. Jadi kritik kacamata merahnya Immanuel Kant. Apa maksudnya? Nah, jadi untuk memahami maksud kacamata merah ini, bayangkan ya, kita melihat dunia
tapi melihatnya lewat kacamata, ya, kacamata berwarna merah. Maka otomatis seluruh dunia yang kita lihat akan berwarna merah pula. Walaupun kemudian dunia itu sebenarnya berwarna-warni, namun karena kacamata yang kita gunakan berwarna merah, maka yang kita lihat adalah warna merah melulu, ya. Dunia akan kita katakan berwarna merah, ya. Inilah yang disebutkan dengan das Ding an sich, ya, bahwa benda pada dirinya sendiri tidak dapat dilacak, ya. Nah, kacamata merah ini adalah metafora bagi akal manusia, ya. Dan akal manusia ini adalah media yang menghubungkan antara dunia internal kita dengan dunia eksternal. Maksudnya kita bisa mengenali dunia hanya lewat pikiran. Ya, jadi kita tidak mengenali dunia sebagaimana adanya, ya, melainkan kita mengetahui dunia sebagaimana akal memandangnya. Nah, ya. Jadi akal ini kemudian dalam filsafat Kant ini memiliki kategori-kategori. Dan salah satu kategori akal adalah konsep-konsep tentang metafisika, ya. Seperti konsep tentang Tuhan, konsep tentang jiwa, konsep tentang kosmos, ya, atau keteraturan pada alam semesta, konsep kausalitas. Ini semua tidak memiliki padanan di dunia eksternal, melainkan kategori di dalam akal kita, ya. Melainkan kacamata merah yang digunakan manusia dalam memandang dunia, ya. Jadi das Ding an sich itu artinya sebuah pengetahuan dikatakan ilmiah apabila berkorespondensi dengan dunia eksternal, ya. Contohnya kuda bersayap. Nah, kuda bersayap atau kuda Pegasus itu tidak ada korespondensinya di dunia nyata, melainkan penggabungan antara kuda dan burung. Begitu juga dengan angka-angka matematika seperti angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Tidak dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah karena tidak ada angka 1 di dunia eksternal. Nah, jadi bagaimana kemudian dengan konsep-konsep tentang Tuhan? Nah, konsep-konsep tentang Tuhan ini berbeda dengan kuda Pegasus atau angka-angka matematika, ya, merupakan kategori-kategori dalam akal manusia, ya. Merupakan sesuatu yang sudah terpatri dalam akal manusia. Jadi ibarat kacamata merah yang dipakai akal manusia untuk melihat dunia, konsep-konsep metafisika memiliki fungsi regulatif, sehingga dunia yang kita tempati ini menjadi kosmos dan bukan chaos. Jadi kita memahami dunia ini sebagai sesuatu yang teratur, ya. Kosmos itu artinya kan keteraturan, ya. Itu kebalikan dari chaos atau ketidakteraturan. Mengapa kita bisa memandang dunia ini sebagai sebuah keteraturan? Itu tidak lain karena kita sudah memiliki akal yang terkategorisasi sedemikian rupa. Di antaranya kategori-kategori itu adalah konsep tentang Tuhan, tentang jiwa, dan tentang keteraturan alam semesta atau kausalitas, ya. Tanpa adanya Tuhan, maka dunia ini menjadi tempat yang tidak berarti, tidak teratur, dan karenanya tidak masuk akal. Singkat kata, konsep-konsep metafisika, demikian kesimpulan dari Immanuel Kant, bukanlah pengetahuan yang ilmiah, melainkan kategori-kategori dalam akal manusia memiliki fungsi regulatif, ya. Jadi singkat kata sih kita bisa mengatakan dalam kritisisme Kant ini, Tuhan itu tidak nyata, ya. Tuhan itu tidak memiliki padanan di dunia eksternal, ya, melainkan cuma kategori di dalam pikiran manusia, ya, yang memiliki fungsi regulatif. Oke. Jadi ini ngeri, ya, pemikiran Kant ini. Walaupun Kant pada akhirnya tetap memilih menjadi orang yang beriman, ya, tapi dampak dari pemikiran Immanuel Kant itu jelas. Ateisme, agnostisisme, deisme, dan sekularisme, ya. Terutama sekularisme itu
sudah terjadi dalam segala aspek kehidupan dewasa ini. Nah, kemudian kritik yang kedua datang dari Feuerbach dan Karl Marx. Jadi menurut Feuerbach, dia mengeluarkan teori yang disebut dengan teori alienasi diri atau teori proyeksi diri, ya. Jadi menurut dia, Tuhan tidak lebih dari konsep hasil rekaan pikiran manusia yang tak tahan dengan adanya kesenjangan antara idealitas-idealitas dalam pikirannya dan realitas di dunia eksternal. Ya. Singkat kata sih, Tuhan itu adalah proyeksi ketidakpuasan manusia pada dirinya sendiri, ya, yang terproyeksikan keluar dalam bentuk yang sebaliknya, ya, dalam rangka manusia menemukan ketenangan. Nah, sebagai contoh supaya semakin jelas, ketika masih kanak-kanak kita membayangkan hidup akan sangat bahagia ketika dewasa, ya. Istri kita cantik atau suami kita ganteng, ya. Pekerjaan yang enak, yang menyenangkan, kemudian uang banyak, melimpah, orang tua selalu sehat, anak-anak lucu, dan seterusnya. Tapi realitasnya di usia muda, orang tua kita sudah keburu meninggal dunia. Pendidikan kita terhambat, pekerjaan apa adanya, penghasilan juga apa adanya. Apalagi istri dan suami jauh dari kenyataan. Ya. Maka konsep Tuhan pun tercipta sebagai konsekuensi dari harapan-harapan manusia yang terproyeksikan keluar. Jadi sebagai konsep rekaan akal manusia yang serba sempurna, serba indah, dan serba baik, itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah konsep rekaan akal manusia, yang serba sempurna, serba indah, dan serba baik, ya. Jadi inilah penjelasan atau kritik alienasi diri dari Ludwig Feuerbach, ya. Kemudian kritik Feuerbach ini dilanjutkan oleh Karl Marx. Ya, jadi Karl Marx menyatakan bahwa agama adalah candu yang dibuat oleh kaum borjuis pemilik modal untuk kaum buruh proletar agar mereka tidak memberontak. Ya. Jadi kesimpulan dari Karl Marx adalah akar dari alienasi ini terletak pada kondisi ekonomi berbasiskan produksi, ya, di mana agama merupakan hasil rekayasa kelompok borjuis dalam menekan kelompok proletar yang mayoritas. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, kritik dari para filosof barat atau filosof Jerman ini itu luar biasa, ya. Kita tidak bisa menjawab kritik-kritik keagamaan mereka ini dengan marah-marah, ya, atau gerbek kanan, gerbek kiri, pukul kanan, pukul kiri, pentung kanan, pentung kiri, ya. Karena hal-hal tersebut justru akan membuktikan poin mereka bahwa agama adalah produk peradaban yang terbelakang, ya. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Kita harus menjawabnya secara anggun dan dengan akal sehat pula. Inilah fungsi atau urgensi dari filsafat Islam, dari mempelajari filsafat Islam. Baik. Lalu bagaimana respon filsafat Islam terhadap pertanyaan-pertanyaan agama tersebut di atas? Nah, ya, pertama-tama kita mesti ingat kembali bahwa dalam filsafat Islam ada 4 sumber pengetahuan. Nah, jadi kalau Kant mengatakan hanya ada 2 sumber pengetahuan, indra, ya, dan kemudian akal. Dalam Islam ada 2 lagi yang dilupakan, yaitu hati, ya, kolbu, dan wahyu. Nah, jadi kita mengenal ada 4 metode ilmiah dalam Islam. Yang pertama adalah metode burhani, ya, metode demonstratif, ya, metode dengan akal sehat, rasional murni. Kemudian yang kedua ada metode tajribi, yaitu metode saintifik, ya, metode observasi, metode rasional empiris, metode positivisme.
Dan yang ketiga ada metode irfan. Ya, ini metodenya para sufi, ya, metode kolbu, ya, metode dengan menggunakan hati, direct knowledge, ilmu huduri. Nanti kita bahas lebih jauh. Dan kemudian ada lagi metode bayani, ya. Metode bayani adalah metode memahami kitab suci Al-Quran, hadis, dan kitab dan sumber-sumber teks keislaman lainnya. Nah, yang menarik adalah karena semua instrumen tersebut berasal dari Tuhan, maka tidak mungkin ada pertentangan, ya. Tidak mungkin ada pertentangan antara akal manusia dengan indera, dengan hati, dengan wahyu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana Pak bila ada pertentangan antara akal dengan wahyu atau dengan hadis? Jawabannya adalah tidak mungkin, ya. Berarti akal ente harus dilatih lagi, dan ilmu tafsir dan harus hadisnya harus diperluas lagi, ya. Oke. Kemudian kita juga mengenal apa yang disebut dengan ilmu husuli, ya, atau acquired knowledge, pengetahuan yang didapat lewat proses pembelajaran. Dan kita juga mengenal, atau Islam juga mengenal metode huduri, ya, yaitu direct knowledge, yaitu pengetahuan yang secara langsung diberikan Tuhan ke dalam jiwa setiap manusia, ya. Dan di antara pengetahuan intuitif tersebut, pengetahuan huduri tersebut, pengetahuan kolbu tersebut adalah ide tentang jiwa, Tuhan, alam, dan keberadaan atau eksistensi itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman ingin dapat pengetahuan tentang Tuhan, ya, caranya bukan dengan baca buku atau dengan mendengarkan ceramah, ya, tapi dengan cara membersihkan hati, ya, dengan tazkiyatun nafs, sehingga kita bersih dari rasa benci, amarah, iri hati, dan sebagainya. Dan kalau hati kita sudah bersih, maka cahaya-cahaya kebenaran, cahaya-cahaya ilahi itu akan masuk dengan mudah. Kaitannya dengan kritik kacamata merah Kant, maka Tuhan bukan sekedar kategori dalam akal manusia, tapi benar-benar sebuah entitas yang memiliki korespondensi dengan alam eksternal. Hanya saja alam yang dimaksud bukan materi tapi spiritual. Dan karenanya alat observasinya bukan dengan indera melainkan dengan hati, ya, dengan kolbu. Lalu akhirnya menjawab kritik proyeksi dan rekayasa dari Feuerbach dan Marx, maka ini menarik, ya, bahwa berabad-abad sebelumnya teori proyeksi diri ini sudah dikemukakan oleh Ibnu Arabi, ya. Jadi kata Ibnu Arabi, seperti halnya Feuerbach, bahwa alam semesta ini sebenarnya merupakan cermin, ya, atau bayangan. Bayangan dari apa? Bayangan dari Tuhan. Jadi Tuhan adalah harta yang tersembunyi, kanzun mahfiyun, ya, yang ingin dilihat. Maka ia menciptakan, ia memproyeksikan dirinya keluar dari dirinya, ya. Maka alam semesta ini termasuk manusia di dalamnya adalah tajalli atau bayangan atau proyeksi dari Tuhan. Nah, ini kan sama dengan Feuerbach. Bedanya kalau Feuerbach manusia yang memproyeksikan Tuhan, sebaliknya menurut Ibnu Arabi tidak mungkin manusia yang tidak sempurna memproyeksikan kesempurnaan. Pastilah yang sempurna memproyeksikan ketidaksempurnaan, ya. Di mana-mana kalau kita berkaca, maka bayangan di dalam cermin akan memiliki cacat-cacat, ya. Sementara orang aslinya bersifat sempurna. Tidak mungkin sebaliknya, ya. Jadi ini kritik terhadap teori proyeksi dari Feuerbach, ya. Bagaimana mungkin yang tidak sempurna memproyeksikan kesempurnaan? Di mana-mana secara logika, ya, mestilah yang sempurna
memproyeksikan yang tidak sempurna, ya. Baik, terakhir dalam rangka menjawab tuduhan Marx, ya, bahwa agama tak ubahnya opium atau candu yang membius kaum proletar. Dalam hemat penulis, dalam pandangan penulis, ya, kita cukup menjawabnya dengan sejarah saja. Jadi benar, pada era Marx agama telah menjadi candu, ya, karena orang-orang beragama secara jahiliyah, menerima apa adanya ajaran nenek moyang, ya. Tapi dalam era-era awal kemunculan Islam, justru sifat jahiliyah ini yang dimusuhi. Islam justru menjadi kekuatan penggerak dalam melakukan revolusi peradaban, ya. Begitu juga dengan asal muasal kelahiran negara Indonesia, di mana dalam sejarah pembentukan republik ini Islam telah menjadi semacam unsur pemersatu bangsa sebelum nasionalisme itu sendiri atau proto-nasionalisme, hingga puncaknya ajaran tauhid Islam menjadi prinsip pertama dalam Pancasila sebagai dasar negara. Baik, sepertinya sekian saja perkuliahan pada hari ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan komentar di kolom di bawah. Insya Allah akan Bapak jawab secepatnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak share di Google Classroom. Silahkan isi absen di sana dan kerjakan tugasnya. Selebih dan sekurangnya Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.